Panduan syarah dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah melanjutkan pembahasan apa yang disebutkan oleh beliau dalam dalil yang berkaitan dengan bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, di mana beliau sebutkan di antara penjelasan tauhid adalah apa yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ada di antara manusia yang menjadikan min dunillah, yakni selain Allah, andadan, ya, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, yuhibbunahum ka hubbillah, di mana mereka mencintai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan terkait dengan anwa al-mahabbah, ya, pembahagian cinta, di mana telah kita jelaskan bahwa al-mahabbah, ya, cinta itu ada tiga macamnya, ya, ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah al-mahabbatu lillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-mahabbatu tabi'iyah, ya, kecintaan yang berkaitan dengan tabiat sebagai seorang manusia. Dan yang ketiga adalah al-mahabbatu ma'allah, ya, mencintai sesuatu bersamaan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah mencoba untuk menjelaskan poin yang kedua dari cinta ini, di mana cinta tabiat, ya, sebagai seorang manusia, di mana cinta sesuai dengan tabiat sebagai seorang manusia ini tidak bertentangan dengan cinta kepada Allah selama ia tidak mendahulukan cinta tersebut di atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mencintai seseorang misalnya, tatkala ia mencintai sesuatu misalnya, ini tidak bertentangan dengan cintanya kepada Allah selama ia tidak mendahulukan hal tersebut daripada cintanya kepada Allah. Seorang cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada harta, ya, cinta kepada emas, cinta kepada perak dan sebagainya, ini merupakan perkara yang lumrah, ya, tabi'i kata para ulama, karena memang adalah suatu fitrah bagi manusia cenderung mencintai hal-hal ini. Dan cinta ini tidak bertentangan dengan syariat selama ia tidak mendahulukan apa yang ia cintai ini di hadapan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemarin telah kita jelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan kecenderungan dan kecintaannya kepada dunia ini, ya, karena memang ini merupakan sesuatu yang sudah Allah fitrahkan, ya, sudah Allah fitrahkan pada manusia, diciptakan oleh Allah SWT mencintai dunia dan berbagai macam yang ada di atasnya, ya, sampai kita telah bacakan kemarin sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Hubbiba ilayya min dunyakum, ya, hubbiba ilayya min dunyakum, dijadikan cinta kepadaku dari dunia kalian ini beberapa hal. Di antara Nabi sebutkan an-nisa, ya, kecintaan beliau kepada para istri beliau alaihi assalatu wassalam. Jadi ini cinta tabiat, tidak masalah selama tidak mendahulukan cinta ini daripada cinta kita kepada Allah SWT. Ya, hal itu terbukti jika seandainya keinginan orang-orang yang kita cintai, ya, bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya, maka kita harus lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana kita kemarin telah juga sebutkan, ya, ada sebagian sahabat yang hendak hijrah ke kota Madinah, kemudian keluarganya dan istrinya melarangnya, ya, memberikan pertimbangan terkait dengan dunia, sehingga kecenderungannya kepada anaknya, kecenderungannya kepada istrinya, kecenderungannya kepada harta yang akan dia tinggalkan tatkala hijrah, menjadikan ia tidak jadi melaksanakan apa? Hijrah. Ya, maka ini yang tercela. Ya, ini yang tercela.
Namun kecintaan, sebatas kecintaan sebagai seorang manusia ini tidak tercela. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita melawan fitrah. Ya, melawan fitrah. Jadi cinta hubbud dunya yang tercela itu apabila mendahulukan cinta kita kepada dunia daripada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, maka dalam Al-Quran, contoh misalnya dalam surah An-Nur, Allah SWT memuji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji oleh Allah bukan hamba yang ibadah terus dan tidak mencari dunia, tidak. Allah tidak mengatakan para lelaki, para hamba-hamba Allah yang kerjanya di masjid terus, ya beribadah terus dan tidak memikirkan apa? Dunia. Tapi coba antum perhatikan yang dipuji oleh Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para lelaki dipuji oleh Allah. Para lelaki yang dipuji oleh Allah yang sangat mulia kata Allah adalah lelaki yang tidak melalaikan mereka. Apa yang tidak melalaikan mereka? Tijarah. Ya, perdagangan, aktivitas, usaha mereka, jual beli mereka di pasar, tidak melalaikan mereka daripada zikir kepada Allah. Allah tidak memuji dengan firman-Nya para lelaki yang selalu berzikir kepada Allah dan meninggalkan dunia, tidak. Tapi lelaki-lelaki yang dipuji oleh Allah adalah yang beraktivitas, yang bekerja tapi tidak lupa apa? Berzikir kepada Allah. Sehingga seorang ulama mengatakan, siapa yang dimaksudkan oleh Allah? Imam Ibnu Katsir mengatakan, seorang yang pergi ke pasar, berdagang, mencari harta, tapi ya, cinta harta. Dia mencari harta. Kemudian tatkala dia menimbang sesuatu, timbangan sudah ada di tangannya, kemudian datang seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia tinggalkan timbangannya dan dia berangkat ke masjid. Ini yang dipuji oleh Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Maka ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah, bolehkah kita menjadi orang yang bermimpi dan bercita-cita untuk punya harta yang banyak? Apa jawabannya? Boleh. Sangat boleh dan sangat dianjurkan. Ya, boleh, sangat dianjurkan. Ya, makanya seorang imam, dan ini pernah kita nukil Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kemarin kita katakan imam yang kaya raya, imam yang memberikan gaji rutin kepada beberapa orang ulama di masanya. Beliau yang menggaji, pada pribadi. Beliau bukan seorang pejabat, beliau bukan seorang pemerintah. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki banyak usaha, sehingga hartanya sangat apa? Banyak. Dan dia memberikan gaji tetap per bulan bagi ulama-ulama yang beliau kenal. Ini Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, tidak ada kebaikan pada hati seorang lelaki yang dia tidak memiliki keinginan untuk punya harta banyak dari jalan yang halal. Ini lelaki nggak ada baiknya di hatinya. Jadi kalau antum termasuk di antara orang yang tidak memiliki cita-cita untuk punya harta banyak dengan cara yang halal, berarti kata Imam Ibnu Mubarak, Anda bukan lelaki muslim yang baik. Kenapa? Karena dengan harta seorang lelaki mampu melakukan banyak hal. Bukankah dengan harta dia bisa menyambung silaturahim dengan keluarganya? Bukankah dengan harta ia bisa bersedekah? Bukankah dengan harta ia bisa mengeluarkan zakat? Bukankah dengan harta ia bisa menyantuni fakir miskin? Ya, bahkan hari ini bukankah dengan harta Anda bisa umroh, Anda bisa haji? Maka ini dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ya, maka kita lihat para ulama-ulama kita dahulu banyak dengan harta mereka luar biasa. Coba antum buka lembaran sejarah Imam Abu Hanifah dengan muridnya Al-Qadi Abu Yusuf rahimahullah, di mana murid beliau ini adalah orang miskin, seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dalam kondisi belum balik, artinya anak yatim. Dan sang ibu sangat membutuhkan tenaganya untuk bekerja demi untuk menutupi kebutuhan. Tapi sang anak semangat menuntut apa? Menuntut ilmu. Hari-hari dia menuntut ilmu, datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tapi hari-hari kalau pulang ibunya marah. Kamu menuntut ilmu saja, belajar saja. Ibu butuh tenagamu, ibu butuh bantuanmu, karena kita butuh uang untuk menutupi kebutuhan hidup kita.
Kalau Abu Hanifah itu kamu jangan pikir ke dia itu orang kaya, ulama kaya raya. Itu Abu Hanifah. Maka akhirnya tatkala hal ini didengar oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan Imam Abu Hanifah mengetahui ini anak adalah orang yang memiliki kecerdasan sangat luar biasa, maka Imam Abu Hanifah memanggil sang ibu dan mengatakan, berapa kebutuhan engkau dalam per bulan? Berapa kebutuhan engkau dalam per bulan? Sekian, saya penuhi semuanya dengan syarat anak ini tetap duduk di majelisku sehingga menjadi ulama besar di zamannya. Dengan apa itu? Harta. Ya, dengan harta. Makanya yang benar itu bukan menghilangkan cinta dunia dari hati kita, akan tapi bagaimana kita mengatur kecintaan kita kepada dunia sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau seandainya semua umat Islam udah nggak usah pikirkan dunia, kita fokus ibadah kepada Allah, ini bertentangan dengan fitrah manusia. Cinta dunia itu fitrah, akan tapi cinta dunia yang lebih kita dahulukan daripada cinta kepada Allah, ini yang bermasalah. Maka ini saya katakan bahwa bukan mengeluarkan cinta dunia dari dada kita, akan tapi bagaimana kita mengatur kecintaan kita kepada dunia sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, poin kedua. Ya, poin kedua. Sehingga ini nanti juga berlanjut kepada pembahasan zuhud itu apa sebenarnya? Apa itu zuhud? Apakah zuhud itu maksudnya Anda tidak memiliki dunia kemudian Anda dikatakan zuhud? Apakah zuhud itu adalah orang yang memakai pakaian yang lusuh, pakaian yang koyak, sandal jepit, kemudian tidak punya uang, tidak punya rumah dan sebagainya? Apakah ini disebut dengan zuhud? Tidak. Zuhud itu adalah mengatur kecintaan kita kepada dunia tadi. Itu adalah zuhud. Adapun kalau zuhud itu adalah penampilan, maka para ulama mengatakan ini zuhudnya orang munafik. Kalau sekedar penampilan, zuhudnya orang munafik. Zuhud itu hati, amalan apa? Hati, di mana kita mengatur kecenderungan kita kepada dunia dengan aturan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tatkala ada saatnya kita harus berbagi, ada saatnya kita harus bersedekah, kita mampu melakukannya. Ini yang namanya zuhud. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa semua pahala. Orang-orang kaya telah pergi memborong semua apa? Pahala. Ini orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah. Orang kaya memborong semua apa? Pahala. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sampai orang-orang muhajirin berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," orang muhajirin datang dalam kondisi miskin ke kota Madinah. Antum tahu mereka hijrah hanya membawa pakaian yang melekat di tubuh mereka. Mereka tidak bawa apa-apa. Selamat saja sudah alhamdulillah. Hijrah dari mana? Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah apa yang dilakukan oleh orang Ansar yang punya harta banyak? Beberapa orang Ansar yang kaya raya, mereka menanggung semua kehidupan orang muhajirin. Sampai apa kata orang muhajirinnya? Rasulullah, kami yakin bahwa teman-teman kami dari orang-orang Ansar ini telah mengambil semua pahala kami. Telah mengambil semua pahala kami. Ya. Apa kata Rasulullah? Tidak, selama kalian tetap mendoakan mereka. Berimbang pahalanya. Ya, bagi orang yang tak punya harta, mendoakan itu insya Allah tetap dapat apa? Pahala. Jadi ini yang benar. Yang kemarin pembahasan ini terputus dengan penggalangan dana. Alhamdulillah ya. Hari ini 49 yang kurang 49 juta kekurangannya. Ya, subhanallah kita menggalang dana dari 390 sekian. Hanya dalam hitungan berapa bulan? Hampir 400. Malam ini kekurangannya tinggal 49 sekian, 49 juta sekian. Alhamdulillah, ya. Dan kalau kita berbicara orang kaya memborong semua harta, antum bayangkan, saya selalu berpikir, kami para ustadz di dalam mungkin mengajar, mengarahkan, tapi coba perhatikan. Antum berinfak, orang kaya berinfak, orang yang punya harta berinfak. Murid di situ membaca Quran. Antum yang menyediakan
tanah dan fasilitas untuk mereka baca Quran. Dapat nggak antum pahala baca Quran? Antum dapat pahala baca Quran. Murid di situ dengan gurunya beribadah kepada Allah. Misal salat, berpuasa, antum dapat tidak pahala itu? Dapat. Ya, makanya benar yang dikatakan oleh para sahabat, "Dzahaba ahlud dutsur bil ujur." Orang yang punya harta itu pergi memborong semua pahala. Pahala baca Quran dia dapat, pahala salat dia dapat, pahala mengajarkan ilmu dia dapat. Coba antum bayangkan, di saat anak tadi dididik di situ untuk menghafal Quran, memahami Quran, kemudian dia keluar menjadi dai. Kemudian menjadi ustaz, menjadi dai, dengan dakwahnya 10 orang menerima hidayah. Yang bersedekah dapat tidak pahalanya? Dapat pahalanya. Ini luar biasa, maka ini harta. Ya, ini luar biasa. Makanya kemarin telah disampaikan, insyaallah mungkin di tanggal 10 bulan depan. Ini sudah tanggal 26. Kurang lebih tanggal 10. Sebagaimana disampaikan kemarin, kita akan ngajak antum untuk melihat ya lokasi yang sudah kita bebaskan untuk pembangunan pondok akhwat di Deli Serdang Ujung, perbatasan dengan Langkat. Ini sebagian sudah pernah hadir di gotong royong sebelumnya. Karena jembatan alhamdulillah sudah selesai kurang lebih 14 hari yang lalu. Ya, jembatan sudah selesai. Maksud kita kalau jembatan sudah bisa dilewati dan sudah bisa masuk material ke dalam, maka mungkin material akan kita masukkan dan kita kembali akan mungkin bergotong royong di sana dan melihat tanah yang alhamdulillah kita bersama berusaha untuk membebaskannya sebagai wakaf kita, sebagai bekal kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya inilah yang disebut dengan amal jariyah. Inilah amal apa? Jariyah. Yang sampai kapanpun tatkala tempat ini, lembaga ini menghasilkan generasi-generasi berikutnya, maka antum insyaallah mendapat apa? Aliran pahala. Walaupun mungkin yang diinfakkan itu tidak besar. Ya, walaupun yang diinfakkan itu tidak besar, tapi tetap dapat pahala. Sebagaimana Nabi SAW tatkala memotivasi kita untuk membangun masjid, Nabi SAW katakan, sekalipun membangunnya hanya sebesar sangkar burung untuk bertelur. Ya, sangkar burung untuk apa? Bertelur. Tidak ada orang bangun masjid sebesar itu. Akan tapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, sekecil apapun usaha antum untuk membangun masjid, sekalipun mungkin 5.000, sekalipun mungkin 10.000, sekalipun mungkin 20.000, ini bahagian antum mendapatkan pahala yang terus akan apa? Mengalir. Apalagi kalau yang antum infakkan ratusan juta. Wah, ini luar biasa. Dhahaba ahlud dutsur, orang-orang kaya pergi memborong semua pahala. Ini ikhwani kaum muslimin. Lalu kita yang tak punya gimana? Enggak bisa berinfak gimana? Berdoa. Ya Allah lancarkan, ya Allah mudahkan. Jangan sampai kita malah mengatakan, ya semoga enggak dapat pahala. Pahala enggak dapat, malah dapat apa? Dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi tunggu saja insyaallah di tanggalnya nanti kita akan undang antum semua untuk bekerja sama untuk mungkin memperbaiki jalan masuk agar material itu bisa cepat masuk ke lokasi sehingga bisa kita langsung membangun beberapa ruang untuk persiapan penerimaan santriwati baru di tahun ajaran depan insyaallah taala. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga dari macam cinta adalah al-mahabbah ma'allah allati tunafi mahabbatallah. Cinta mencintai sesuatu bersamaan dengan cinta kita kepada Allah. Ya, ini yang bermasalah ini. Ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang sedang kita bahas. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada di antara manusia menjadikan bagi Allah andadan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mereka mencintai sekutu ini sebagaimana cinta mereka kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ini yang bermasalah ini. Menjadikan sesuatu selain Allah sama seperti cinta kita kepada siapa?
kepada Allah, apapun bentuknya. Ini tidak hanya mungkin patung, tidak hanya nabi dan sebagainya, akan tapi termasuk padanya adalah harta. Jadi kalau harta itu lebih kita cinta, harta itu kita cintai sebagaimana cinta kita kepada Allah, maka ini bermasalah. Ini bertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala dia punya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, Ismail. Di umur tatkala umur beliau sudah sangat tua. Dalam sebagian catatan cerita umur beliau 80 tahun baru punya anak Ismail alaihi salam. Maka Allah uji beliau. Ya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk membunuh, mengorbankan anaknya. Allah ingin menguji. Apakah cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada anaknya itu sama atau lebih cintanya kepada anak daripada cintanya kepada Allah? Allah perintahkan. Ya, maka akhir Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah melebihi akan cintanya kepada selainnya. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas salihin. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ya. Beliau benar-benar hendak menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Tatkala keduanya sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, Ismail sudah pasrah akan dibunuh oleh sang ayah karena ini adalah perintah Allah. Nabi Ibrahim juga pasrah karena ini perintah Allah, dia akan korbankan anaknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Bahkan Nabi Ismail sudah ditelungkupkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi wajahnya di bawah. Ya, karena beliau takut jika seandainya melihat wajah Ismail, anaknya, darah dagingnya akan menjadikan ia kasihan kepadanya. Ya, akhirnya dia tidak sanggup menjalankan perintah Allah. Maka dia telungkupkan anaknya, wajahnya di bawah. Dan pisau itu sudah diarahkan di lehernya. Mereka sudah berserah diri dan sudah hendak dilakukan, maka Allah seru, wa nadainahu ayya Ibrahim. Cukup Ibrahim. Cukup. Ujiannya sudah selesai. Nah, ini yang luar biasa. Makanya kita katakan bahwa apabila kita mencintai apapun ia bentuknya, menyamai cinta kita kepada Allah, ini bertentangan dengan tauhid. Ini bertentangan dengan apa? Dengan tauhid. Apalagi sebagaimana pernah kita sampaikan, cinta kita kepada sesuatu dari selain Allah melebihi akan cinta kita kepada Allah. Ini jauh lebih bermasalah. Ya, maka ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga akan terbukti apabila bertentangan antara cinta kita kepada sesuatu dengan cinta kita kepada Allah. Mana lebih kita dahulukan? Sama seperti poin yang kedua, mana lebih didahulukan? Ya, kalau poin yang kedua tadi sudah kita lanjutkan pembahasan, sejauh mana cinta itu masih sesuai dengan tabiat atau sudah bertentangan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan poin yang kedua. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam cinta yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah sebagai pembahasan terperinci menjelaskan tentang cinta yang bertentangan dengan syariat, yang dilarang oleh syariat, dengan kecenderungan dan cinta yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab ini adalah hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya yang bersyahadat. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ia bersyahadat
Ya, kemudian kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia ingkari semua yang disembah selain Allah. Dia ingkari. Ya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia ingkari semua sesembahan selain Allah. Artinya dia ingkari semua sesembahan yang disembah oleh manusia, apakah patung ataukah batu ataukah pohon ataukah nabi atau malaikat sekalipun. Dia ingkari itu semua. Itu merupakan peribadatan yang tidak benar, peribadatan yang batil. Ya, wa kafara bima yu'badu min dunillah, maka haruma maluhu wa damuhu. Orang ini hartanya haram untuk diambil. Artinya hartanya dijaga oleh Islam. Darahnya juga haram untuk ditumpahkan. Wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla. Sedangkan perhitungan atas orang ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hadis ini mengisyaratkan kepada tafsir tauhid, penjelasan tauhid. Bahwa tauhid itu tidak hanya cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tapi tauhid yang kita ikrarkan dengan lisan kita menuntut kita juga untuk mengingkari semua sesembahan yang disembah di atas muka bumi ini selain Allah. Ini sering kita katakan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara tatkala mereka menyembah Isa putra Maryam, kita yang bertauhid mengatakan yang mereka lakukan batil. Ini tuntutan tauhid. Apa yang dilakukan oleh manusia yang menyembah berhala misalnya dari agama-agama selain Islam, maka kita sebagai seorang yang bertauhid harus meyakini semua itu adalah apa? Batil. Yang benar itu hanya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sisanya apa? Batil. Ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meyakini ini? Karena inilah yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya, ini disebutkan oleh Al-Qur'an. Coba lihat apa yang Allah firmankan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqibu 'alaihim. Allah SWT mengatakan, dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Allah bertanya kepada Isa, ya Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah yang harus kalian sembah? Itukah yang kau perintahkan mereka? Itukah yang kau sampaikan kepada mereka? Engkau berkata kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan yang harus kalian sembah selain Allah. Apa jawaban Isa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin bagiku mengucapkan sesuatu yang tidak boleh aku ucapkan. Enggak mungkin. Tidak benar itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika seandainya di waktu aku hidup di dunia dahulu pernah mengucapkan itu, kalau memang aku mengucapkannya, maka engkau lah yang lebih tahu. Pasti engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di diriku dan aku tidak tahu apa yang ada padamu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Tapi aku tidak pernah mengucapkan itu. Aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembahku dan menyembah ibuku. Ini kata siapa? Isa putra Maryam. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidak ada yang aku ucapkan kepada mereka saat aku hidup kecuali sebagaimana yang engkau perintahkan aku untuk menyampaikannya kepada mereka. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kalian Tuhanku Allah dan Tuhan kalian. Ini kata Isa. Makanya kita sebagai seorang muslim meyakini semua sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah, apapun dia, apakah dia malaikat atau nabi sekalipun, apalagi yang lainnya, apalagi patung,
patung yang dipahat, walaupun indah, walaupun terbuat dari emas, tapi kita katakan itu semua sesembahan yang batil. Itu keyakinan kita. Ya, makanya ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, ini konsekuensi dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, agama dan keyakinan di muka bumi ini tidak diserahkan Allah kepada pola pikir manusia. Enggak boleh kita mengatakan beragama itu sesuai dengan kemauan kamu, tapi beragama sesuai dengan kemauan dan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia menciptakan semua yang ada. Dia punya aturan. Agama yang benar hanya satu, agama Islam, menyembah Allah dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah. Maka agama ini bukan kemudian dikatakan terserah Anda pilih mau jadi apa. Mau menyembah Allah boleh, menyembah selain Allah boleh. Apalagi orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, kata orang. Artinya Anda kalau ingin masuk surga dari jalan manapun, ya insya Allah juga sampai ke surga. Kita katakan tidak, jalan menuju surga hanya Islam. Allah mengatakan inna dina indallah al-Islam. Agama milik Allah yang sah, yang benar hanya Islam, kata Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Apapun perbuatan, apapun kebaikannya, kalau tidak didasari Islam, Allah tidak akan terima. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Maka Nabi SAW katakan dalam hadis ini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat, kemudian dia ingkari semua sesembahan selain Allah, orang inilah yang dikatakan muslim. Haruma maluhu wa damu. Hartanya dijaga, darahnya juga dijaga. Adapun orang yang mengatakan semua agama benar, keyakinan apapun yang diyakini bisa menjadikan seorang masuk ke dalam surga, ini diragukan keislamannya. Diragukan apa? Keislamannya. Walaupun kita tidak mengatakan ini pasti kafir ini orang, karena mengkafirkan seseorang itu ada tahapan yang sangat berat dalam pembahasan agama kita. Tapi cukup ini jadi pelajaran bagi kita. Tidak bisa seorang itu membenarkan semua agama. Secara logika juga nggak masuk akal. Kita tidak bicara tentang dalil terlebih dahulu. Secara logika, apakah semua yang bertentangan itu semua dikatakan benar? Ada dua orang yang masuk ke pengadilan. Yang satu mengatakan tuan kadi, tuan hakim, dia punya hutang kepada saya. Yang ini mengatakan tuan hakim, dia tak punya hutang. Dia punya hutang kepada saya. Yang satu mengatakan tuan hakim, saya tak punya hutang. Kemudian tuan hakim memutuskan dua-dua kalian benar. Logika nggak? Coba jawab. Masuk akal nggak? Dua orang masuk ke pengadilan. Yang satu mengatakan dia punya hutang. Yang satu yang dituduh mengatakan saya tak punya hutang. Maka tuan hakim ketok palu, sudah saya putuskan dua-dua kalian benar. Hakimnya dirajam oleh mereka, dilempari batu sama mereka. Mana tuan hakim kayak gini? Gak masuk akal. Apakah keyakinan yang bertentangan dari keyakinan yang banyak di atas muka bumi ini, kemudian kita katakan semuanya apa? Benar, gak masuk akal. Allah mengatakan famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebenaran kalau bukan kebatilan, kata Allah. Logika. Maka ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah tatkala Allah SWT mudahkan kita memahami metode beragama yang benar ini. Tapi bukan berarti kemudian kita menzalimi selain kita. Bukan berarti kita kemudian mengganggu selain kita, tidak. Tapi ini keyakinan kita. Selain Islam tidak benar. Apakah kemudian kita menzalimi? Tidak. Bahkan kita sudah sering jelaskan kezaliman yang kita lakukan kepada selain kita dari selain kaum muslimin. Tatkala dia berdoa, Allah tidak melihat kekafirannya, tapi yang Allah lihat kezaliman yang Anda lakukan kepadanya. Nanti di akhirat kita tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dan dia tidak dicampakkan Allah ke dalam neraka kecuali kezaliman yang terjadi antara kita dengan dia di dunia diselesaikan oleh Allah, sekalipun dia kafir.
sekalipun dia kafir. Begini pembahasan dijelaskan oleh para ulama kita. Tatkala kita mengatakan keyakinan yang diyakini batil, perbuatan diyakini batil, sesembahan yang sembah batil, bukan berarti kemudian seorang muslim boleh menzalimi mereka, tidak sama sekali. Bukan berarti muslim boleh mengganggu mereka, tidak sama sekali. Tapi ini adalah keyakinan yang harus diyakini dan didudukkan oleh kita, karena ini bahagian daripada akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalil terakhir yang disebutkan beliau dalam bab ini. Jadi tidak cukup syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tapi harus disertai dengan mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kita ingkari, tidak ada yang benar kecuali Islam. Tidak ada yang benar kecuali beribadah kepada Allah. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka orang yang meninggal tidak memeluk Islam, tempatnya di mana? Neraka. Ini keyakinan kita. Karena ini Allah yang berfirman dan Nabi SAW yang bersabda. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada poin pembahasan masail, permasalahan-permasalahan yang dikandung oleh bab ini, dan kita berdoa semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.